Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, kematian Dwinanda Lincia Levi, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, di sebuah kamar hotel di kawasan Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 November kemarin masih menyisakan misteri. Penyebab kematian korban pun masih jadi tanda tanya. Pasalnya, kerabat dan keluarga korban menilai ada kejanggalan dalam kematian korban. Bahkan kasus tewasnya dosen perempuan ini sampai menyeret salah seorang perwira menengah di Polda Jawa Tengah. Tewasnya korban mengejutkan banyak pihak, salah satunya pihak Universitas 17 Agustus Semarang dengan membawa foto korban dan spanduk bertuliskan Justice for Levi. Mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang mendatangi Polda Jawa Tengah. Tujuannya menanyakan perkembangan dan temuan fakta baru. Mereka juga mendesak polisi transparan dalam menyelidiki kematian dosen mereka yang dinilai janggal. Usutkan kasus ini dengan seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita mendengar hasil daripada penyelidik. Tewasnya dosen perempuan ini sampai menyeret AKBP Basuki, salah seorang perwira menengah di Polda Jawa Tengah. AKBP Basuki disebut sebagai saksi kunci. Lantaran saat kejadian, ia dikabarkan berada di kamar korban. Peristiwa tewasnya Levi diketahui usai dilaporkan AKBP Basuki yang belakangan diketahui memiliki hubungan asmara dengan korban. Di tengah penyelidikan kasus kematian Levi, Bid Propam Polda Jateng menjatuhkan patsus atau penempatan khusus kepada AKBP Basuki selama 20 hari. Mulai 19 November hingga 8 Desember 2025. Polisi bilang AKBP Basuki dipatsus karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik berat, yakni tinggal satu atap dengan korban tanpa pernikahan yang sah. AKBP Basuki disebut telah menjalin hubungan dengan korban sejak tahun 2020. Jika nantinya terbukti bersalah, AKBP Basuki akan dikenai sanksi berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat. AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Ini pengakuan sementara yang bersangkutan. Dari pengakuan itu dari tahun 2020 mereka sudah menjalin komunikasi. Namun ini harus kita buktikan dengan proses penyelidikan. Bersangkutan satu kamar dengan yang bersangkutan. Berarti tahu detik-detik korban tahu. Jadi AKBP B ini adalah saksi kunci dari penyelidikan peristiwa pidana maupun kode etik ini. Meninggalnya Levi cukup menggegerkan warga Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. Duka dirasakan seluruh warga Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang. Levi dikenal sebagai pribadi yang rajin saat bekerja. Ia kerap aktif dalam penelitian dan penyuluhan. Selain itu, ia juga dikenal akrab dengan mahasiswa. Bu Levi itu rajin masuk, tepat waktu, ngajar juga bagus. Kaitan dengan penelitian, kemudian penyuluhan dan sebagainya. Dia rajin, artinya yang bersangkutan itu sesuai dengan tugasnya. Saat mengajarnya Bu Levi itu cukup baik, Pak. Semua materi yang disampaikan Bu Levi, kita dari mahasiswa lebih mendapatkannya lebih mudah dan bisa dipahami. Keluarga korban mengungkap fakta yang cukup mencengangkan.
Pihak keluarga sempat menerima kiriman foto jasad korban dari nomor yang tidak dikenal. Dalam foto itu terlihat ada bercak darah di tubuh korban. Namun tak lama kemudian, foto itu dihapus oleh pengirim. Temuan ini memperkuat dugaan keluarga bahwa ada kejanggalan dalam kasus kematian korban. Adalah AKBP. Itu ngirim ke keluarga yang di Purwokerto. Begitu ya. Foto itu sudah dikirim, loh ini ada bercak di paha. Nah, budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi. Artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Ini belum sempat kesimpan ya? Belum sempat kesimpan. Kabar kematian Levi justru baru didapatkan oleh keluarga pertama kali dari pihak kampus pada Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Padahal korban ditemukan meninggal pada pagi hari. Minimnya informasi terkait meninggalnya korban membuat keluarga menilai ada kejanggalan, termasuk kiriman foto korban saat ditemukan meninggal oleh nomor yang tidak dikenal keluarga. Kini keluarga berharap polisi mengungkap kematian korban secara terang benderang. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Korban memang dikenal sebagai pribadi yang tertutup, termasuk saat ditanya tentang penyakit oleh keluarganya. Namun rekan kerja korban bilang, korban sering izin sakit. Sebelum ditemukan meninggal, korban tercatat berobat ke rumah sakit 2 hari berturut-turut pada 15 dan 16 November 2025 dengan keluhan penyakit yang dideritanya. Kalau mengeluarkan sakit itu dengan kabarnya Bu Ulan. Dengan Bu Ulan itu cerita sering sekali bilang asam lambungnya naik, terus pamit, saya pulang dulu ya, saya nggak enak badan. Itu beberapa hari gitu loh. Saya pulang dulu, saya nggak enak badan. Saya pulang dulu, saya nggak enak badan. Itu memang beberapa hari begitu, sering begitu mengeluh sakit gitu. Meski kasus ini telah ditangani oleh polisi, namun pihak Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang membentuk tim advokasi. Tim advokasi ini bakal mengawal penyelidikan kasus meninggalnya Levi hingga menemukan titik terang atau tuntas. Pihak kampus Untak tempat korban bekerja juga menduga ada kejanggalan. Pihak kampus kemudian berkomunikasi dengan keluarga korban untuk melakukan otopsi. Otopsi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Keluarga mendukung, baru beliau minta, karena memang kita sudah ada dugaan-dugaan ya. Jadi Pak Edi kemudian meminta agar dilakukan otopsi. Pemberitahuan kepada lembaga itu sangat lambat itu ya, sangat lambat. Padahal kalau menurut keterangan kan diketahui jam 6 pagi ya Mas Heri ya. Jam 6 pagi kita tahu jam 12 dan katanya dengar-dengar ya, dari Inavis ya. Inavis jam 13 Pak. Inavis jam 13. Jadi memang ada kejanggalan mundurnya waktu sekitar 6 jam. Polisi kini terus mendalami kematian dosen Universitas 17 Agustus Semarang di dalam sebuah kamar hotel. Selain memeriksa terkait kode etik terhadap AKBP Basuki, polisi juga menyelidiki ada tidaknya unsur pidana dalam kematian ini. Dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik, nanti pada saat gelar perkara akan dilakukan pemaparan lini masa kronologis dari kejadian tersebut. Diharapkan dari hasil pemaparan tersebut kita dapat menentukan apakah peristiwa tersebut tidak pidana atau bukan. Misteri kematian Dwinanda Lincia Levi, seorang dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang, harus segera terungkap. Tanda tanya besar keluarga terkait penyebab kematian korban harus segera terjawab. Meski menyeret perwira Polri, namun polisi harus tetap objektif dalam menyelidiki kasus ini.
Berita utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi warga gerebek para pelaku penimbun BBM jenis solar bersubsidi di Lampung Timur. Salah satu pelaku merupakan petugas SPBU. Aku coba